Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini perkenalkan, nama saya Nikada Sri Kusuma Dewi, NIM 17160111047. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah, teknik dasar, sarana prasarana, peraturan pada permainan tenis lapangan. Tenis lapangan merupakan olahraga yang sudah dikenal sejak dahulu kala. Sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah permainan tenis lapangan. Nanti selanjutnya saya menjelaskan teknik dasar permainan tenis lapangan, sarana prasarana permainan tenis lapangan, dan peraturan permainan tenis lapangan. Yang pertama itu sejarah permainan tenis lapangan. Nah, di sini ada foto yang sudah dahulu kala, lalu ada sejarah tenis lapangan di dunia. Nah, pada abad ke-11, permainan tenis ini dikenal sebagai jeu de paume, yang menyerupai permainan tenis kini. Telah dimainkan untuk pertama kalinya di sebuah kawasan di Prancis. Pada saat itu, permainan tenis menggunakan tangan. Seiring perkembangan zaman, tenis sampai sekarang menggunakan raket seperti itu. Sekitar abad ke-16, tenis dimainkan di Italia, Prancis, dan Inggris. Ketika lapangan mainnya dibangun di balik dinding-dinding istana kerajaan. Kenapa di sana dibangun? Karena lapangannya cukup luas untuk dijadikan sebagai lapangan bermain tenis gitu. Tapi tenis modern diperkenalkan oleh Mayer Wingfield di Inggris pada 1873. Dan setahun kemudian oleh Nona Mary O'Dwyer di Amerika Serikat. Yang kedua itu ada sejarah tenis lapangan di Indonesia. Pada tahun 1934 diadakan semacam kejuaraan nasional oleh De Eijkman Nederlandse Loopbaan di Malang, Jawa Timur, dan 3 wakil pribumi Mangkujaya. Di sini sudah ada foto tenis modern. Pada tanggal 26 Desember 1935 di Semarang telah dicetuskan pembentukan Persatuan Lawn Tenis Indonesia atau PLTI. Yang mencetuskan yaitu Bapak Budi Martoatmojo, dianggap sebagai peletak dasar utama pendiri organisasi PLTI tersebut. Baik, langsung saja selanjutnya yaitu teknik dasar permainan tenis lapangan. Pegangan raket, jenis-jenis pukulan. Nah, itu ada 2 yang teknik dasar dalam permainan tenis lapangan. Saya akan menjelaskan pegangan raket terlebih dahulu. Pegangan raket ada 4, yaitu continental, eastern, semi-western, dan western. Di mana continental merupakan digunakan pada zaman dahulu, di mana pegangannya yaitu di sudut pertama. Sedangkan eastern merupakan teknik pegangan untuk pemula, di mana eastern ini cara melakukannya seperti cara menjabat tangan seperti itu. Sedangkan semi-western merupakan digunakan biasanya untuk petenis modern. Seperti halnya dengan eastern, pegangannya seperti eastern diputar searah jarum jam satu sudut ke sudut 2 atau 3. Sedangkan western merupakan dari posisi semi-western bergeser satu sudut ke sisi bawah dari genggaman raket. Seperti itu. Angkat jenis-jenis pukulan ada service, drive, volley, lob, smash, drop shot, slash, chop shot. Service merupakan sajian pertama untuk memulai permainan atau pertandingan. Di mana service ini ada 3, yaitu service slice, American twist service, dan flat atau cannonball service.
Selanjutnya drive. Kalau drive merupakan pukulan datar, di mana pukulan tersebut mengarah datar tapi jatuh pada lapangan lawan yang maksimal seperti itu. Volley. Volley merupakan pukulan sebelum bola menyentuh lantai. Itu merupakan teknik pukulan volley. Selanjutnya lob, di mana pukulan lob merupakan pukulan melengkung di bagian belakang. Selanjutnya smash. Smash pukulan keras. Drop shot merupakan pukulan yang dilakukan dengan sedekat mungkin melewati net, seperti itu. Selanjutnya yaitu ada sarana dan prasarana. Sini ada lapangan. Lapangan dibagi menjadi 3, yaitu lapangan grass-on, lapangan hard-on, dan lapangan level. Permukaan lumpur, permukaan keras, dan permukaan tanah liat. Di mana panjang lapangan single merupakan 23,77 meter dan lebar lapangan single 8,23 meter. Sedangkan pada panjang lapangan ganda 8,23 meter. Sedangkan lebar pada lapangan ganda 10,97 meter. Nah, di sini net. Ini ada net. Net merupakan pembatas antara tim A dengan tim B, seperti itu. Tinggi net yaitu 910 mm. Tinggi net bagian ujung adalah 1,070 mm. Tinggi tiang net 1,070 mm. Lebar pita 51 mm. Selanjutnya ada raket dan bola, di mana panjang raket merupakan 8,58 cm. Berat raket 354 sampai 396 gram. Besar pegangannya 10,48 sampai 11,75 cm. Di sini ada bola. Diameter bola 65,41 68 sampai 58 mm. Berat bola 56,0 sampai 59,4 gram. Pakaian pemain. Nah, pada pakaian pemain biasanya menggunakan baju olahraga dan celananya celana pendek. Sedangkan pada perempuan bisa menggunakan rok atau celana. Nah, pada celananya tersebut akan menggunakan ada kantongnya yang besar untuk menaruh bola nantinya pada saat melakukan permainan. Sepatu. Nah, sepatu di sini digunakan untuk memudahkan pemain pada saat melakukan gerakan perpindahan tempat, seperti itu. Papan skor. Papan skor merupakan untuk mengetahui skor yang diperoleh dari masing-masing pemain, seperti itu. Apabila ada yang menonton, tahu berapa skor dari permainan tersebut. Ada peraturan permainan. Pertama, sistem permainan, peraturan tempat istirahat dan jumlah set, nilai permainan double. Sistem permainan, di mana yang pertama itu untuk persahabatan dan kejuaraan lokal. Biasanya digunakan oleh beberapa kaum pada melakukan persahabatan atau kejuaraan lokal tersebut. Biasanya menggunakan best of 15 games. Artinya siapa yang memenangkan 8 games lebih dahulu dinyatakan. Nah, sistem ini disebut juga egg winning games. Yang kedua ada Edge of 3 the short set.
sebanyak-banyaknya 3 set, di mana setiap set hanya mencapai 6 games. Yang pertama, best of 3 dengan short set long. Sebanyak-banyaknya set ke pertama dan kedua mencapai 6 games, sedangkan set ketiga mencapai 8 atau 10 games. Selisih nilai yaitu 2. Yang kedua ada kejuaraan internasional, di mana kejuaraan internasional ada best of 3, best of 5, best of 3 dengan long set berlaku untuk partai wanita atau ganda campuran, best of 5 berlaku untuk partai pria. Seperti itu. Peraturan tempat istirahat dan jumlah set, di mana pada akhir tiap game selalu ganti servis atau pindah bola, dan pada setiap akhir games yang ganjil diadakan pertukaran tempat. Jumlah set dalam satu pertandingan maksimal 5 atau untuk partai wanita maksimal. Seperti itu. Nah, untuk ketiga, permainan harus berlangsung terus sejak servis pertama pertandingan sampai pertandingan berakhir. Dengan ketentuan sesudah set ketiga, boleh istirahat maksimal 10 menit. Servis pertama pada permulaan set kedua atau ketiga dilakukan sesuai dengan giliran sejak game ke pertama, dan seterusnya sampai selesai. Setiap kali terjadi games harus diadakan ganti servis atau pindah bola, seperti itu. Nah, di sini ada nilai. Nilai permulaan dinyatakan dengan angka 00. Nilai kedua dinyatakan dengan angka 15. Nilai ketiga dinyatakan dengan angka nilai kedua dinyatakan dengan angka 30, nilai ketiga dinyatakan dengan angka 40, dan nilai keempat dinyatakan games. Selama satu permainan harus memenangkan 6 games dan akan dianggap memenangkan pertandingan apabila skor 6-0. Jika permainan sama kuatnya seperti 6-6, maka diadakan game ke-7 dan dilakukan poin kecil, yaitu tie break menggunakan skor kecil seperti 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dan 7. Selanjutnya permainan double. Lapangan permainan double atau ganda lebih besar 4,5 feet pada sisi dibanding dengan permainan single. Nah, urutan permainan yang melakukan servis maupun yang menerima servis pada permulaan tiap set pada permainan ganda harus telah ditetapkan. Pada saat melakukan servis atau melakukan servis harus ditentukan pemainnya, seperti itu. Servis dinyatakan salah bila bola menyentuh partner dari servis. Bila bola menyentuh partner dari servis. Tapi bila bola menyentuh partner dari servis sebelum jatuh di tanah atau lapangan, maka servis mendapat tambah nilai. Seperti itu. Bola hanya boleh dipukul oleh salah seorang dari setiap pasangan. Di permainan bulu tangkis juga tidak boleh melakukan apabila bola itu datang, keduanya melakukan pukulan seperti itu, tidak boleh. Harus satu persatu tiap pasangan, seperti itu. Dan jika kawannya menyentuh bola yang masih in play atau masih bermain dengan baik dengan raket maupun dengan anggota badannya, maka pihak lawan akan mendapatkan nilai. Seperti itu. Baik, itu saja presentasi dari saya. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe.